Shalom, salam damai sejahtera buat Anda semuanya. Kita sangat diberkati Tuhan. Kita selalu bersukacita, bersyukur, dan kita menjalani kehidupan dengan semangat karena dalam Yesus kita diberi masa depan yang pasti. Puji Tuhan, kita akan meneruskan di bulan Juni ini kuasa dalam firman-Nya dengan tema investasi dan deposito kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari investasi dan deposito yang pertama kepada siapa? Itu kepada Tuhan dan kerajaannya. Sekarang yang kedua adalah investasi dan deposito dengan sesama. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti, menangkap pelajaran ini dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kembali. Tak henti-hentinya, tak habis-habisnya Engkau menganugerahi kami waktu yang begitu indah, begitu leluasa. Dan kami akan pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan mencari, belajar kunci-kunci kerajaan Allah, rahasia-rahasia kerajaan Allah, untuk kami jalani, kami terapkan dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kami tidak menjalani kehidupan yang pekat, kehidupan yang gelap, kehidupan yang tak menentu, kehidupan yang banyak arah, tapi kami hanya berjalan di dalam satu jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan itu adalah firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah bersedia dengan lahap makan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Investasi dan deposito yang kedua adalah dengan sesama. Investasi dengan sesama, apa yang dimaksud dengan hal ini? Kemarin di minggu pertama, investasi itu sudah saya katakan bahwa ketika kita menjadi seorang investor, kita harus menjadi pemberi, bukan hanya penerima saja. Nah, sekarang kita menjadi investor atau kita menaruh investasi kita kepada sesama. Caranya yang pertama adalah berkenalan, lakukan sebuah hubungan pertemanan yang sehat. Harus punya niat dulu. Kita membangun sebuah pertemanan yang sehat, bukan pertemanan yang mencelakai, bukan pertemanan yang akan memakai kesempatan untuk merugikan teman kita dan kita hanya mengambil keuntungan, bukan pertemanan yang akhirnya mendatangkan penyesalan, bukan pertemanan yang akhirnya memberi pengaruh yang buruk. Tapi kita harus menjadi terang bagi hidupnya. Kita harus menjadi pengaruh yang baik kepada dia. Dan kita justru membawa dia kepada kehidupan yang benar. Nah, ketika kita sudah berkenalan dan membangun sebuah hubungan dengan seseorang atau beberapa orang, tentu hubungan itu harus kita bangun dan kita bangun terus. Nah, cara membangun hubungan adalah dengan kita harus memasukkan deposito. Kita masukkan deposit kita, dan apakah deposit kita bisa berupa uang? Boleh ketika teman kita membutuhkan dan sangat kepepet. Kita mempunyai dan kita digerakkan Roh Kudus. Mengapa tidak kita bantu dia? Tapi bukannya sekedar itu, deposit yang kita masukkan kepada hubungan pertemanan kita adalah luas sekali. Kita baca terlebih dahulu dari Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jelas sekali di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Keramahan adalah sebuah wujud atau sebuah ekspresi dari jiwa yang dipenuhi oleh kasih, dari hati yang clear, bersih, tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, tidak ada
kemarahan, tidak ada kejengkelan, tidak ada dendam, kepahitan, dan sebagainya. Nah, kita akan mudah mengekspresikan keramahan itu kepada sesama, apalagi kepada teman kita, kepada semua orang. Ketika kita berjumpa dengan teman kita atau berjumpa dengan orang lain, mungkin orang itu belum kita kenal, tapi saat kita berpapasan, apa ruginya dan apa beratnya ketika mata kita berpapasan dengan matanya, kita memberikan senyum kepada dia. Kepada teman kita, kita katakan sebagai anak-anak Allah, Shalom, damai sejahtera turun atas kamu. Jangan hanya hai hai. Sapaan itu pun juga sebuah deposito. Karena ketika engkau menyapa dengan kata hai kepada temanmu, itu berarti engkau cukup memberi perhatian kepada dia. Dan itu akan mendatangkan rasa bahwa dia itu istimewa bagi Anda. Dia diperhatikan Anda. Dia cukup berharga di mata Anda. Sehingga tidak diam-diaman saja ketika bertemu, tapi menyapa. Dan sapalah dulu. Sebagai orang yang ramah, kita perlu melakukan sapaan terlebih dahulu. Kita setiap kali tidak pernah lupa mengatakan thank you, terima kasih. Bukan hanya kepada orang yang sudah membagi berkat kepada kita, bukan hanya orang yang sudah menolong kita, itu apalagi. Karena kadang-kadang juga ada orang Kristen sudah ditolong, tidak berterima kasih. Dia pikir wajar aja lah dia menolong saya, dia teman dekat saya dan kami sudah biasa. No, kita perlu ramah satu dengan yang lain. Ini sebuah investasi. Karena ketika engkau berterima kasih kepada orang yang sudah menolong atau orang yang sudah memberi sesuatu kepada Anda, berarti dia juga merasa diperhatikan, berharga, dan istimewa di hadapanmu. Tapi bukan hanya terima kasih sekedar karena engkau sudah ditolong atau sudah diberi. Ketika dia memberikan waktu untuk mau menerima teleponmu, aduh terima kasih, kamu mau angkat telepon saya. Kenapa tidak? Ketika ada tukang paket yang mungkin datang ke rumahmu sebab engkau membeli sesuatu secara online, dan ketika engkau berpapasan dengan pembawa paket itu, kenapa tidak engkau mengatakan terima kasih Pak untuk paket ini. Kalau saya tambah Tuhan memberkatimu. Bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang merugikan kita, tapi justru di situ sebetulnya kita sedang memasukkan deposit kita. Kita dengan sikap yang ramah seperti itu, kita memasukkan deposit kita ke dalam hidup orang itu. Ketika orang kelihatannya tidak bersukacita, saudara seiman kita kah? Atau saudara kandung? Atau siapapun yang tiba-tiba punya kesempatan bisa ngobrol dengan kita walaupun mungkin tadinya tidak kita kenal, dan kita memberikan nasihat-nasihat, mengeluarkan kata-kata yang membangun dia. Apalagi kalau kita tahu permasalahannya. Selebihnya kita menawarkan diri, bagaimana kalau aku berdoa untuk Anda? Wow, ini sudah plus-plus. Ini bersikap ramah, ini berarti kita sedang memasukkan deposito dalam hidup dia. Dan percayalah, apa yang kita lakukan asal nasihat itu adalah nasihat dari kebenaran, bukan nasihat orang-orang fasik. Karena kalau nasihat dari orang-orang fasik sering menjerumuskan, sering mencelakai, sering menipu. Tapi kalau nasihat dari kebenaran, kita sedang memberikan vitamin, gizi yang baik di dalam hidupnya. Kita sedang memberikan pengharapan.
Kita sedang membangun hatinya. Kita sedang menjernihkan pikirannya, mungkin sedang kalut, kacau, atau bimbang. Kita sedang memberi pengharapan kepada dia. Bahkan kita juga sedang memberikan sukacita kepada dia. Apalagi ketika kita sebagai seorang investor, kita taat kepada firman, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita selalu bersukacita karena Tuhan. Bukankah kehadiran kita di dekat teman kita atau di tengah-tengah orang lain akan mengimpartasi sukacita surgawi juga kepada mereka tanpa kita sadari. Nah, ini adalah deposit yang kita masukkan dalam hidup orang lain. Bangun terus hubungan itu dengan kasih Kristus. Supaya apa? Dalam hubungan dengan kasih Kristus, karena kita selalu memberikan deposit atau memasukkan deposit dalam hidupnya, kita akan saling membangun, kita akan saling memberkati, kita akan saling bergandengan tangan, kita akan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan sukacita. Ketika engkau juga sudah memasukkan deposit dalam kerajaan Allah dengan taat pada firman-Nya, hidup dalam damai sejahteranya, damai sejahteramu juga bisa terimpartasi kepada orang lain atau temanmu, sehingga membuat damai sejahtera itu memberikan kekuatan dan ketenangan kepada dia. Mungkin temanmu sedang berputus asa dan pernah terlintas ingin mengakhiri hidupnya, tapi ketika engkau hidup dalam damai sejahtera Kristus yang tak pernah habis-habisnya, maka engkau mengimpartasi temanmu dengan damai sejahtera. Pikiran-pikiran negatif, pikiran bujukan setan dan iblis untuk mengakhiri hidupnya terhenti, dan dia akan melepaskan cengkeramannya dari otak temanmu. Karena damai sejahtera merupakan kekuatan daripada Allah untuk iman kita. Amin. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.